Oy işçiler, ezilgen minnetçiler, gitsin zalim boylar, erkini koldan verme, yaşa hizmetçiler. Hakkını al işçiler, yaşa davri senin. Hakkını al işçiler, yaşa davri senin. Erkini koldan verme, yaşa hizmetçiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam jas merah. Halo kawan-kawan, selamat datang di History Time, platform media edukasi sejarah untuk kita semua. Saya Mera Devesta dari S1 Departemen Pendidikan Sejarah UNJ Angkatan 2022 kelas A akan membersamai kawan-kawan untuk membahas video edukasi sejarah kali ini. Ngomong-ngomong, kita bakalan ngebahas apa sih? Pasti kawan-kawan pada kepo ya? Kita kali ini akan membahas mengenai seorang tokoh. Siapakah itu? Sebelum saya kasih tahu nih, mari dengarkan quotes pembukaan berikut ini. Greka renyom, swayom, tremlenyi unosit, suodela liudei, itopit propasti sabwenya narodi, sarswa isarai. Yang artinya, bila arus waktu telah bersuara, dia akan membawa pergi semuanya. Menenggelamkan orang-orang, kerajaan, dan bahkan raja yang perlahan namun pasti terlupakan. Kutipan tadi merupakan quotes yang paling disukai oleh tokoh yang akan kita bahas, yaitu Nuridin Akramovich Mukidinov, sang diplomat pewarta koeksistensi secara damai dari Uzbekistan. Kawan-kawan, sebelum kita lebih lanjut membahas sepak terjang N.A. Mukidinov, alangkah lebih baik kita berkenalan dengan negara asalnya terlebih dahulu. N.A. Mukidinov ini berasal dari negara Uzbekistan, tepatnya pada masa itu disebut Republik Sosialis Soviet atau RSS Uzbekistan. Banyak yang belum tahu nih kalau RSS Uzbekistan sebenarnya termasuk dalam wilayah Timur Tengah. Walaupun secara spesifik dikategorikan ke dalam wilayah Asia Tengah, namun faktanya RSS Uzbekistan secara kebudayaan maupun geopolitik justru masuk ke dalam lingkup wilayah Timur Tengah. Secara singkatnya, wilayah Timur Tengah itu ditujukan untuk menyebut negara-negara yang terhampar di semenanjung Arab, sebagian Afrika, sebagian Rusia, dan Asia Tengah itu sendiri. Ngomong-ngomong, mengenai N.A. Mukidinov, ngapain sih kawan-kawan perlu banget mengetahui kisah sejarahnya? Kan beliau juga jauh di Uzbekistan sana. Ngapain kita bahas? Kita perlu membahasnya karena beliau menjadi salah satu diplomat ulung yang memperkuat persahabatan antara negara kita Indonesia dengan Uni Soviet. Padahal beliau ini dulunya hanya seorang anak dari keluarga miskin. Kok bisa jadi diplomat sukses ya? Oleh karena itu, saya akan membahasnya dalam 3 alur pembahasan. Dengerin baik-baik ya. Alur pertama mengenai awal perjalanan hidup hingga Perang Dunia II. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya,
N.A. Mukidinov ini benar-benar terlahir di keluarga petani miskin yang bahkan gak punya privilege sama sekali. Wah, wah, wah. Ayahnya merupakan seorang ketua Dewan Kislak, semacam kades kalau di Indonesia. Sedangkan ibunya hanya seorang penjaga toko yang menjual teh dan pakaian. Eits, walaupun beliau ini berasal dari keluarga miskin dan sederhana, tapi secara garis keturunan, beliau masih bernasab ke Nabi Muhammad loh. Nasab beliau ini dari garis keturunan Hasan bin Ali, anak dari Ali bin Abi Thalib. Wah, sangar ya. Ini pula yang menjadi alasan walaupun orang-orang Uzbekistan pada saat itu di bawah pemerintahan negara yang menganut paham komunisme. Namun, secara praktik kebudayaan dan keagamaan tetap menjunjung tinggi keislaman mereka. Lagian, kawan-kawan jangan mudah termakan hoax tentang negara komunis yang kejam dengan umat beragama. Hal ini nggak benar sama sekali loh kawan-kawan, karena faktanya kebebasan beragama di Uni Soviet dilindungi oleh legislasi atau undang-undang yang berlaku. Adapun bunyinya bisa kawan-kawan baca berikut ini nih. Oke, mari kita lanjut. Setelah mengetahui sekilas tentang keluarganya, sekarang kita masuk pada pembahasan latar belakang pendidikan N.A. Mukidinov. Beliau di tahun 1932 merupakan salah satu anggota Komsomol. Hah, apaan tuh? Komsomol merupakan organisasi kepanduan di bawah naungan Partai Komunis Uni Soviet. Mudahnya semacam pramuka gitu loh kawan-kawan. Kemudian tahun 1935, N.A. Mukidinov berhasil menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas RSS Uzbekistan dan Sekolah Teknik Koperasi, 2 sekolah sekaligus loh. Lalu pada tahun 1938, beliau juga berhasil menuntaskan kuliahnya di Zalzno-Sesoyuzhny Kooperativny Institute, alias Institut Koperasi Seluruh Uni. Tiba-tiba, pada tahun 1939, N.A. Mukidinov mendapati kabar yang mendebarkan dan kurang sedap dari K.H. Turdiev, di mana semua anggota Komsomol wajib mendaftarkan diri pada program wajib militer. Hah? Emangnya kenapa sih? Ya, karena ulah dari Bapak Kumis Kotak dan tentara Nazi yang mulai menginvasi Polandia sekaligus mengompori berkobarnya Perang Dunia II. Emang gak tobat-tobat nih Jerman. Sehingga mau nggak mau pada waktu itu pula N.A. Mukidinov terdaftar dalam Sekolah Pekerja Politik di Distrik Militer Khusus Kiev atau Ukraina. Dengan peristiwa ini pula menandai babak baru kiprah beliau dalam keanggotaan kampanye Tentara Merah Uni Soviet di Ukraina Barat selama rentang waktu 1939 hingga 1946. Pada 6 Februari 1942, N.A. Mukidinov mendapatkan kabar gembira, yaitu beliau diterima menjadi anggota Partai Komunis setempat secara resmi. Namun naasnya, tak jauh pasca pengumuman itu, beliau mengalami luka parah di pertempuran saat bertugas dalam resimen Jembatan Ponton. Meski begitu, kita patut acungi jempol nih, karena tekad dan perjuangan N.A. Mukidinov tidak padam begitu saja. Pasca pulih dari lukanya, beliau nekat berjuang menjadi anggota Resimen Sistem Intelijen Radio Tentara Merah sampai kehancuran Bapak Kumis Kotak dan Nazi Jerman pada tanggal 9 Mei 1945.
Tak ayal atas perjuangannya, beliau mendapatkan berbagai medali penghargaan saat Perang Patriotik Raya. Apa aja sih medali yang didapat? Antara lain ada medali untuk pertahanan Stalingrad, medali untuk pertahanan Kaukasus, medali untuk kemenangan atas Jerman dalam Perang Patriotik Raya 1941 hingga 1945, dan medali peringatan 40 tahun kemenangan pada tahun 1985. Wah, banyak juga ya yang didapat. Inilah yang di kemudian hari menjadi kunci kesuksesan karir politik beliau. Alur kedua mengenai meniti karir politik menuju diplomat. Pasca berakhirnya Perang Patriotik Raya yang ditandai dengan keruntuhan rezim Nazi Jerman, mulai terlihatlah perjalanan kehidupan politik N.A. Mukidinov, di mana pada tahun 1946 beliau ditunjuk menjadi dosen di bawah naungan Partai Komunis RSS Uzbekistan. 2 tahun selanjutnya, yakni di tahun 1948, N.A. Mukidinov direkomendasikan menjadi sekretaris propaganda Komite Partai Komunis Daerah Namangan, yang kemudian naik jabatan menjadi sekretaris pertama Komite Regional Namangan Partai Komunis RSS Uzbekistan sampai tahun 1950. Wah, lumayan cepat juga ya kenaikan jabatan politis beliau. Kabar membahagiakan datang pada tanggal 16 Januari 1950, di mana N.A. Mukidinov dianugerahi Ordo Lenin oleh keputusan Presidium Soviet tertinggi seluruh Uni. Hah? Apaan sih Ordo Lenin? Kawan-kawan perlu tahu nih, Ordo Lenin merupakan medali berbentuk bintang emas dengan tulisan pahlawan Uni Soviet. Pokoknya penghargaan tertinggi dari negara. Keren banget kan? Karir N.A. Mukidinov pada akhirnya semakin diperhitungkan oleh Pak Komit Stalin nih kawan-kawan. Terbukti pada kurun waktu 1951 hingga 1953, beliau diberi jabatan Kepala Dewan Menteri RSS Uzbekistan. Dalam kurun waktu menjelang akhir kekuasaan Pak Komit Stalin itu pula, beliau dipercayai mengerjakan berbagai proyek pembangunan di Uzbekistan. Padahal Pak Komit Stalin ini gampang curiga loh, tapi kok N.A. Mukidinov bisa diberi kepercayaan sebesar itu? Berarti beliau ini beneran orang jujur banget gak sih? Karir N.A. Mukidinov semakin bersinar ketika memasuki era baru, yaitu era pencairan Khrushchev. Terbukti dengan pemberian jabatan oleh Nikita Khrushchev kepada beliau sebagai sekretaris pertama Komite Sentral Partai Komunis RSS Uzbekistan dalam kurun tahun 1955 hingga 1957. Puncak karir politik N.A. Mukidinov yang semakin mendekatkan beliau menjadi seorang diplomat terjadi pada akhir tahun 1957. Beliau dipercayai untuk menduduki jabatan anggota Presidium Komite Sentral PKUS atau Partai Komunis Uni Soviet, sekaligus menjadi sekretaris Komite Sentral PKUS dalam masa jabatan 1957 hingga 1961. Adanya program rencana pembangunan 7 tahun yang digaungkan oleh Nikita Khrushchev dimanfaatkan secara bijak oleh N.A. Mukidinov untuk memajukan perindustrian di RSS Uzbekistan. Beliau melakukan pembangunan besar-besaran berbagai sarana-prasarana meliputi pembangunan perumahan seluas 2.370.000 meter persegi, 170.000 gas konsumsi, 50 sekolahan, taman kanak-kanak, tempat penitipan anak, gedung-gedung bioskop, dan berbagai gedung serbaguna lainnya. Yang amazingnya, semua ini gratis 100% loh. Wah, enak banget ya jadi warga RSS Uzbekistan saat itu.
Alur ketiga mengenai diplomat pewarta koeksistensi secara damai dan kunjungan persahabatan. Dalam era memanasnya provokasi Perang Dingin, tepatnya pasca NS Khrushchev menjadi Perdana Menteri sekaligus Sekretaris pertama Partai Komunis Uni Soviet, maka pemerintah Uni Soviet mengeluarkan kebijakan luar negeri yang baru. Kebijakan tersebut dikenal sebagai Mirnoye Sosusjeswowaniye atau koeksistensi secara damai. Sebuah kebijakan yang diberlakukan untuk mereformasi citra kaku pada negara komunis. Pada era 60-an yang dikenal dengan era diplomasi internasional ini pula, N.A. Mukidinov mengemban tugas untuk melakukan diplomasi persahabatan ke negara-negara di timur, tepatnya negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Burma. Jabatan beliau pada tahun 1959 adalah sebagai Komite Luar Negeri Majelis Bangsa-Bangsa Soviet tertinggi seluruh Uni, sehingga menuntut beliau untuk mengembangkan misi diplomatik sekaligus mewartakan 5 prinsip koeksistensi secara damai. Pada tahun 1959 ini pula, beliau bersiap untuk melawat ke Indonesia dan Burma. Misi diplomasi delegasi Uni Soviet ke Indonesia yang dikepalai oleh N.A. Mukidinov tiba di Bandara Kemayoran, Jakarta pada 10 Oktober 1959 pukul 17:20 waktu Indonesia Barat. Esensi utama dari kunjungan ini adalah sebagai keberlanjutan dari kunjungan balik Klimet Voroshilov atau Presiden Uni Soviet pada tahun 1957 dan membahas kunjungan kedua Presiden Soekarno ke Uni Soviet pada bulan Mei 1959. Ketika baru saja menginjakkan kaki di Bandara Kemayoran, N.A. Mukidinov berpidato mengenai esensi kunjungan persahabatan tersebut, yang sebagian bunyinya sebagai berikut. Saling pertukaran kunjungan antara tokoh-tokoh kenegaraan dan masyarakat dari kedua negeri kita, serta juga kunjungan anggota-anggota Parlemen Indonesia ke Uni Soviet, merupakan suatu sumbangan besar dalam perkembangan saling pengertian dan persahabatan antara kedua bangsa kita. Dengan perhatian yang besar, kami akan berkenalan dengan negeri saudara-saudara yang indah ini, bertemu dengan wakil-wakil rakyat Indonesia yang berbakat dan cinta damai, serta pula dengan tokoh-tokoh kenegaraan dan masyarakat Indonesia. Perkenankanlah saya menyatakan keyakinan bahwa kunjungan para anggota Parlemen Uni Soviet ke Indonesia akan membantu diperkokohnya kerjasama antara kedua negeri demi kemanfaatan kedua bangsa kita, demi perdamaian dunia. Hidup persahabatan Soviet Indonesia. Dari pidato tersebut sangat membuat pendengarnya terharu ya kawan-kawan, terutama atas tulusnya persahabatan antar kedua negara. Nah, dalam kunjungan selama kurang lebih 10 hari ini, beliau tercatat singgah di beberapa kota di Indonesia, antara lain Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Denpasar. Wih, banyak juga ya kota-kota kita yang dikunjungi beliau. BTW, apa aja sih dampak nyata dari kunjungan N.A. Mukidinov ke Indonesia ini? Kurang lebih ada 3 nih, yaitu yang pertama, terciptanya rasa persahabatan yang semakin erat antar kedua negara. Yang kedua, sebagai pemantapan kunjungan Perdana Menteri Nikita Khrushchev pada tahun berikutnya. Yang ketiga, timbulnya rasa bangga rakyat Uzbekistan atas persahabatan dengan rakyat Indonesia. Bahkan sampai ada nama jalan Jakarta loh di Tashkent RSS Uzbekistan sana. Wow banget sih. Singkat cerita, pasca kunjungan ke Indonesia, beliau juga mengunjungi negara Burma untuk bertemu dengan Niwit selaku pemimpin tertinggi Burma. Pada periode-periode berikutnya, seiring menuanya usia, N.A. Mukidinov tidak terlalu aktif lagi pada bidang diplomasi.
Terlebih pada tahun 1986 di usianya yang ke-69 tahun, beliau ditugaskan untuk fokus kembali ke Tashkent sebagai penasihat yang dituakan di RSS Uzbekistan. Walaupun tidak lagi menjabat dalam posisi penting, beliau sangat dicintai rakyat RSS Uzbekistan karena berkat beliaulah RSS Uzbekistan mampu bangkit menjadi negara industri yang diperhitungkan. Akhir cerita, pasca keruntuhan Uni Soviet di tahun 1991, N.A. Mukhidinov telah pensiun dan menghabiskan masa tuanya di Tashkent, Uzbekistan. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2008 di usia ke-91 tahun. Beliau dimakamkan di Taman Pemakaman Jigatai, Tashkent, Uzbekistan pada tanggal 27 Agustus 2008. Beliau meninggal dengan mewariskan jasa bagi rakyat Uzbekistan, Indonesia, dan bahkan dunia internasional. Sayangnya, jasa dan kisah beliau mulai terlupakan oleh arus waktu, seperti kutipan kesayangan beliau di awal video. Jadi sedih nggak sih kawan-kawan? Nah kawan-kawan, jadi esensi saya membuat video ini agar kita semua dapat merawat memori kolektif atas jasa-jasa N.A. Mukhidinov. Dan doakan pula agar beliau selalu tenang di sisi Sang Pencipta. Kesimpulannya, kita dapati nilai atau value dari kisah beliau yaitu, walaupun kita terlahir dari keluarga miskin, namun dengan tekad baja dan pengabdian yang nyata, maka kita dapat meraih puncak kesuksesan dan bahkan memperbaiki dunia. Tidak ada yang tidak mungkin apabila kita mau berusaha apapun tantangannya. Saya Mera Dewesa, pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam Jasmira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Морями теплыми омытая, лесами древними покрытая, земля родная Индонезия, в сердцах любовь тебе храни. Тебя лучи ласкают жаркие, тебя цветы одели яркие.